remaja Indonesia, welcome back to Pongo Podcast Ngobat bareng Genre Indonesia. Gue Abizar Dibagja, senang banget bisa ketemu lagi di episode kali ini. Kita akan membahas mengenai pembahasan yang sebenarnya agak malu-malu sih kalau misalnya dibahas di kalangan remaja, apalagi terlebih sama orang tua nih ya. Kita akan membicarakan mengenai pendidikan seks di antara remaja dan juga orang tua. Namun sebelum kita berbicara mengenai topik yang akan dibahas pada episode kali ini, yang belum like dan subscribe channel YouTube-nya Genre Indonesia, di like dulu dan di subscribe dulu. Terus jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya teman-teman tahu kalau misalnya ada informasi terkini atau video-video yang baru diupload, supaya langsung ditonton. Oke? Like. Oke, teman-teman, hari ini sebenarnya spesial banget sih buat aku ya, karena memang tamu kita pada episode kali ini bener-bener bikin aku merinding. Karena apa? Kita langsung kedatangan sosok yang sangat amat dicintai oleh banyak remaja Indonesia, ayahnya Genre Indonesia, Kepala BKKBN, Ayah Dr. Hasto Wardoyo. Selamat siang, Ayah. Ya, selamat siang, Abi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Iya, alhamdulillah. Selalu ya. Berseri, selalu segar. Ya, kalau ketemu Genre kan harus gitu. Ini dia nih yang jadi favoritnya kita semua. Iya, nih, kan teman-teman, ya. Genre kan selalu menyemangati kita. Iya, selalu. Love. Ayah, episode kali ini tuh aku pengen sedikit curhat sih sebenarnya, karena ini yang aku alami juga ketika misalnya dibicarakan sama orang tua aku sendiri, masih suka malu-malu mengenai pendidikan seks untuk anak remaja. Sebenarnya seberapa penting sih kalau dari perspektif orang tua untuk memberikan pendidikan seks kepada anak-anak remajanya ini, Ayah? Monggo. Iya, ya cocok lah kalau malu tanya sama orang tua, ya tanya sama ayah Genre. Ya, saya mengerti ya. Jadi sebetulnya kan kesehatan reproduksi itu agak luas ya, tidak hanya masalah seks ya. Betul. Tidak hanya masalah seks. Jadi para orang tua itu tidak usah terlalu sensi ya ketika anaknya itu ingin tahu tentang masalah kesehatan reproduksi. Mungkin memang dekat-dekat dengan masalah seksualitas. Betul. Itu. Tapi kan kita tidak berarti kemudian membawa anak itu kemudian nanti larut di dalam pelajaran seks yang kemudian akhirnya menjerumuskan, kan tidak begitu. Sehingga pentingnya Genre dan pentingnya teman-teman remaja mendapatkan pelajaran tentang masalah seksualitas ya, karena itu adalah pelajaran kesehatan reproduksi. Jadi contohnya aja begini ya, yang sudah sering saya ceritakan. Ada nih anak yang umurnya ya 10 tahun, 12 tahun itu, anak laki-laki misalnya begitu. Kemudian dia ini kena penyakit gondongan atau parutitis epidemika yang MOM yang membengkak itu. Itu kan kalau kita belajar tentang masalah seksualitas dan masalah reproduksi, dia akan kita kasih tahu bahwa itu tuh besok pada saat hari tuanya, dewasanya maksud saya, kalau ini nggak cepat sembuh, maka adanya penyakit ini bisa membuat testisnya itu jadi tidak memproduksi sperma dengan baik. Waduh, langsung ngecek. Ini kan penting disampaikan. Oh gitu ya? Sangat penting disampaikan. Ini bukan pelajaran seksualitas loh. Ini kan masalah kesehatan reproduksi. Aku baru tahu loh, jujur. Jujur baru tahu. Iya. Jadi makanya harus cepat sembuh kan gitu, dengan berbagai macam cara. Itu kan. Ini kan bagaimana coba kalau orang tua nggak ngerti, anak nggak ngerti, kan tahu-tahu nanti menyesal anaknya setelah dewasa jadi nggak bisa punya anak karena produksi spermanya jadi nggak bagus itu. Nah, ini contoh untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan misalkan sekarang ada yang umur 15 tahun sudah mau dinikahkan atau ini kan ngeri juga toh. Jangan ngadi-ngadi. Ya, jangan sampai lah. Kan harus diberi pengetahuan bahwa paling cepat melahirkan tuh 20 tahun. Iya. Karena apa? Salah satu sebabnya anak-anak 15 tahun, 16 tahun kan masih tumbuh. Iya, betul. Tulangnya masih tambah panjang, tambah padat gitu. Coba kalau langsung hamil, itu bisa kita terangkan pada orang tuanya. Kalau hamil, tulangnya jadi nggak tumbuh karena apa? Karena kalsiumnya diambil terserap sama bayinya gitu loh. Inilah pentingnya pendidikan seks, bahwa kapan toh boleh hamil, boleh hubungan seks gitu kan. Ini kan penting sekali. Karena kan kalau usia 15 tahun, 16 tahun hubungan seks juga mulut rahimnya masih belum siap. Sehingga akhirnya besok bisa kena kanker gitu. Nah, kayak gini kan mereka nggak ngerti. Nah, ini pentingnya. Termasuk untuk ngejelasin perkembangan
organ reproduksi yang terjadi. Iya. Gimana nih ayah? Iya, jadi ada ya ceritanya ya. Ada orang umurnya 14 tahun perempuan, gitu kan. Oh, ibunya, orang tuanya heboh, takut kenapa? Karena belum menstruasi. Iya. Coba ikut kelas seksualitas dan reproduksi. Kan kita kasih tahu. Kita kasih tahu, oh kalau umur 14 tahun belum men, ya enggak usah gelisah sekali. Coba dicek. Bulu ketiaknya sudah muncul belum? Ya, kemudian mungkin ibunya bisa ngecek payudaranya sudah tumbuh belum? Gitu. Kalau misalkan bulu ketiaknya sudah ada, payudaranya sudah tumbuh, berarti enggak apa-apa. Karena berarti ini seks sekundernya ada. Berarti dia punya indung, ya aman, dia punya indung telur dan dia menghasilkan hormon perempuan. Nah, kalau umur 16 tahun belum menstruasi dan ternyata dicek tidak ada bulu ketiaknya, nggak ada tumbuh seks sekunder, payudaranya juga rata saja. Nah, ini berarti harus segera ke dokter. Harus segera periksa laboratorium, kromosom, hormon dan sebagainya. Nah, ini contoh loh ya, contoh bahwa pentingnya kesehatan reproduksi dan seksualitas. Betul. Tapi kan ayah tentunya dalam memberikan informasi antara orang tua kepada anaknya, terlebih anak-anak remaja, itu kan perlu memperhatikan batasan-batasan. Betul, Apa aja sih batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh orang tua sehingga tadi yang kayak ayah bilang nggak bablas jadi pelajaran biologi mungkin berapa SKS gitu di rumah. Gimana tuh ayah supaya orang tua bisa memperhatikan? Memang harus ada batasan-batasan ya. Supaya contoh gini, kalau kita misalkan ya anak SD misalkan, anak SD ini kan juga mestinya kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi untuk anak SD, ini mestinya batas-batasnya yang memang cocok untuk anak SD itu. Contoh begini ya, anak SD kita ajak diskusi yang laki-laki nih ya, kita ajak diskusi kenapa orang dikitan, ya, sirkumsisi, ya, kenapa orang itu harus disirkumsisi. Kemudian kita ajak diskusi, mungkin bapaknya lah ngajak diskusi. Ini kan adik ini kan ininya kalau untuk kencing itu ada kotorannya, kulitnya kadang-kadang tidak bisa buka, kemudian ini bisa tertampung di dalam. Nah ini kalau misalkan dibiarkan gitu terus bisa kotor terus di dalam dan ini menjadi tempat untuk penularan infeksi. Nah ini makanya terus ada namanya kitan. Jika anak SD itu harusnya kalau dikitan bisa menerangkan kenapa saya dikitan. Oh, karena bukan karena nanti aku dapat uang, dapat hadiah, gitu. Tapi karena memang yang tadi ya. Jadi kan harusnya diajari yang sederhana. Kan cuman bilang, oh ini jadi bersih, jadi tidak mudah infeksi. Coba kalau anak SD yang dikitan itu bisa menerangkan gitu kan keren. Gitu. Nah ini kan pelajaran yang cocok untuk SD berarti, ya kan untuk laki-laki lagi. Kemudian ada juga isu tentang kalau perempuan itu katakanlah dikitan juga itu. Itu kan mestinya enggak boleh ya. Karena apa? Karena perempuan kan tidak ada kulit yang harus dipotong. Nah, ini kalau misalkan anak SD kemudian ibunya sendiri memberitahu bahwa untuk perempuan itu tidak dikitan, kalau untuk laki-laki itu dikitan. Jadi kamu perempuan tidak usah punya pemikiran bahwa kamu itu harus dikitan karena tidak ada yang menutupi. Kalau laki-laki ada yang menutupi, ada yang harus dibuka gitu loh. Nah, bahasa-bahasa sederhana itu penting. Kemudian untuk perempuan misalkan anak SD, perempuan itu harus menjaga kebersihan. Ya, karena apa? Karena organnya perempuan ini kalau ini kemasukan kotoran dari luar itu bisa menimbulkan infeksi, keputihan berkepanjangan. Gitu. Kalau misalkan ibunya memberikan pelajaran pada anaknya seperti itu, anak yang SD yang umur mungkin 8 tahun atau umur 10 tahun, anak perempuan, saya kira kamu jangan pelusutan di sawah. Kok iki keputihan gitu. Ada kotor itu. Karena gini, kalau alat kelamin perempuan itu kan anak-anak perempuan itu sering juga main pelusutan di sawah lah kalau di desa-desa itu kan. Ini kalau mohon maaf ini kalau pakaian dalamnya mencong kanan, mencong kiri itu kan itu kotoran bisa masuk karena dia pelusutan di kebun, di sawah. Nah itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki begitu itu enggak masalah. Nah, tapi kalau perempuan ini bisa bermasalah ini. Nah, ini contoh pelajaran-pelajaran tentang mengenal tentang organ seksnya sekaligus bagaimana cara menjaga agar organ seksnya itu sehat. Gitu jadi loh. melakukan pendekatan-pendekatan dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti ya. Batasan-batasannya supaya si anak itu tetap mengerti adalah ya disederhanakan dan sesuai dengan substansinya pada usianya. Nanti kalau SMP ceritanya kan beda. Kita cerita bagaimana kalau menstruasi misalnya begitu itu. Bagaimana kalau saat main itu cara
memelihara kesehatan, ini maknanya apa kan? Anak-anak perempuan kan perlu diterangkan itu. Menarik sih emang ini ayah ya. Tapi sebenarnya ini kuncinya ada di pertanyaan aku sekarang nih ayah. Kadang orang tua sama anak itu masih menganggap tabu ayah. Percakapan yang berbau mengenai seksualitas, alat reproduksi dan lain sebagainya. Untuk bisa menerobos batasan tersebut nih ayah, supaya nantinya anak-anak kita juga bisa mengakses informasi itu dari orang tuanya yang pertama gitu ya, nggak nyari-nyari konten yang kurang bertanggung jawab atau kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Itu gimana sih ayah supaya bisa merubah mindset orang tua supaya nggak menganggap tabu? Memang gini ya, jadi ini kan orang merubah mindset itu apabila otaknya itu diberikan ilmu gitu ya. Kalau orang itu dikasih pengetahuan, maka kemudian dia mindsetnya berubah. Kalau mindsetnya berubah, hampir pasti perilakunya berubah. Nah itulah maka kuncinya orang tua juga, ayolah orang tua ini juga ilmunya kita berikan tambahan. Orang tuanya sendiri juga aktif mencari ilmu tentang ini anak saya kalau menstruasi gimana ya, apa ya yang harus dibaca tentang menstruasi. Kan sekarang mencari literatur itu sudah gampang. Gitu Gampang. Instagram ya. BKKBN tinggal diklik banyak tuh ya infografis saya ada ya. Instagram BKKBN, ada web siap nikah juga ada. Betul. Itu ya. Kalau mau tanya ke saya juga kita bisa melayani. Apa gitu. Instagramnya ayah? Silakan. Iya, official BKKBN kan gitu kan yang paling punya ya. Ya, kalau saya Dr. Hasto. Jangan lupa di follow. Menstruasi itu satu hal yang penting untuk diperhatikan. Contoh begini aja, misalkan ya ini kalau ini memberi masukan pada orang tua ini ya, berapa lama yang sehat? Ya kan ini orang tua harus tahu, ya kan. Ya ini kalau saya beritahu, yang sehat itu 2 hari sampai 7 hari. Jadi kalau menstruasinya kurang dari 2 hari berarti kurang. Kalau lebih dari 7 hari berarti nggak normal juga. Ya, jika kalau misalnya sekarang anaknya, aduh anak saya menstruasi ya, ini harus kita tanya nih berapa hari normal atau tidak. Itu. Kemudian nyeri atau tidak. Itu. Ini kan sederhana tapi penting. Kemudian ini kalau menstruasi ini umur berapa ya? Oh anak saya kok umur 9 tahun sudah ini normal nggak? Ini kan perlu tahu juga kan? Ya ini kan rata-rata 12,5 tahun, ya rata-rata 12,5 tahun menstruasi. Tapi kalau menstruasinya itu usia 8 tahun atau kurang itu nggak normal, namanya prekok. Anak saya kalau menstruasi ini normal nggak, usianya sesuai nggak, itu karena ini kan menyangkut masa depannya, gitu loh. Inilah kembali ke pentingnya kesehatan reproduksi dan seksualitas. Kemudian pentingnya untuk orang tua itu akhirnya bisa memberikan pelajaran kepada anak-anaknya sebelum mendapatkan pelajaran di sekolah, tentu gitu. Karena memang sekarang kan tidak bisa kita pungkiri ayah ya, semua sudah serba digital. Harusnya orang tua juga lebih mudah dalam mengakses informasi tersebut seperti yang tadi sumber-sumbernya bisa ayah sampaikan juga ya. Nah, berbicara mengenai media digital nih ayah, aku mau minta mungkin saran-saran atau dari ayah mengenai bagaimana sih orang tua ini menyikapi perkembangan zaman sekarang di era digital lebihnya ya, supaya tetap bisa memberikan informasi yang baik juga untuk anaknya dan juga bisa membimbing anaknya supaya bisa mendapatkan informasi-informasi juga yang tentunya positif dan berguna untuk perkembangan mereka. Orang tua sekarang itu harus legowo, legowo untuk terbuka, gitu kan. Nah, itu kuncinya juga. Jadi nasihatnya sudah terkenal sekali, didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak lahir di zamanmu, ya, sehingga kita yang harus ngalah itu kepada anak cucu itu. Oh mereka ekosistemnya beda, dunianya beda ya. Kita yang harus ngalah, tidak mungkin lah anak itu yang harus menyesuaikan dengan budayanya orang tua. Tuturi handayani ayah ya. Iya, pasti kita yang harus ngalah dalam hal positif, sehingga orang tua juga harus mampu mengikuti anak ini. Ketika sekarang eranya sudah era digitalisasi, sudah semua virtual ya, orang tua juga harus tidak gaptek ya. Harus begitulah orang tua. Jadi intinya adalah harus mau belajar, harus legowo dan bisa mengikuti dulu zamannya, supaya nantinya bisa membantu anaknya memfilter informasi-informasi dan juga memberikan informasi yang bertanggung jawab tentunya ayah ya. Dan ketika orang tua itu kan, ayah itu kan harus akrab kepada anak itu kan, sehingga ketika anaknya itu mainannya adalah dunia virtual, kalau kita mau akrab kan harusnya kita juga mengenal dunia virtualnya, atau kita mengakrabi anak kita. Itu mungkin kalau sekali-sekali juga komen-komen di Instagramnya anak kita gitu kan nanti kan juga itu kan juga bagus ya, hangatlah hubungan orang tua dan anak itu. Iya, itu menurut saya yang penting. Senang banget percakapan kita pada sesi kali ini, tapi sayang waktunya kita nih kurang banyak ayah. Terima kasih banget ayah. Saya yang terima kasih
kasih. Salam untuk anak-anak saya genre. Siap. Jadi, Selalu ditunggu kedatangan ayah di seluruh siap. provinsi di Indonesia. Terakhir ayah, pesan-pesan untuk remaja Indonesia dan juga ayah bunda yang menyaksikan channel YouTube kita pada sesi kali ini mengenai pendidikan seks untuk anak remaja. Silakan. Ya, jadi untuk anak-anak saya genre ini ya. Jadi pesan saya itu memang harus belajar. Harus belajar, dan belajar ini carilah ilmu sebanyak-banyaknya terkait dengan Anda ini, apalagi genre ya, generasi berencana. Pasti dia tahu tentang masalah keluarga berencana, tentang bagaimana merencanakan kehidupan yang lebih baik. Ya, ingat, karena berencana itu kan keren ya. Berencana itu keren. Berencana itu keren ya. Nah, pada orang tua tadi juga sudah saya sampaikan, itu kita menjadi orang tua betul-betul harus tahu tentang kehidupan anak, harus hadir di tengah anak. Itu orang tua juga harus menjadi sahabatnya anaknya. Ini yang harus penting kan. Ini saya juga belajar loh, bagaimana menjadi sahabat genre, bagaimana menjadi sahabatnya anak. Itu ini penting. Tolonglah hadir di tengah-tengah anaknya. Jadilah katakanlah seolah-olah seperti teman sebayanya. Ini pesan saya kepada orang tuanya. Biar orang tua ini menjadi tempat untuk curhatnya anak-anak. Ya, tidak hanya sebagai pemimpin, betul, sebagai teladan itu sudah pasti, tetapi jangan lupa juga menjadi sahabat anak-anaknya. Itu pesan saya. Itu yang penting ya, karena ketika tidak ada gap antara orang tua dan anak, informasi, komunikasi pun juga akan semakin lancar. Kuncinya begitu. Kuncinya tidak ada gap, akrab, hangat, itu. Ya, jadi ayah beneran sayang itu kepada anak. Ya. Ini sebuah sesi yang sangat amat lovable banget untuk channel YouTube kita pada sesi kali ini. Terima kasih Ayah Hasto sekali lagi. Sama-sama. Selalu untuk amin. Ayah. Doanya semoga sehat. Kita semua segera kembali ke situasi normal, dan bisa bertemu, bisa salaman, bisa pakai bertemu tanpa harus pakai masker dan takut ya Ayah ya. Mudah-mudahan secepatnya insyaallah. Amin. Ya. Teman-teman remaja Indonesia dan genre Indonesia semuanya, itu tadi percakapan seru kita sama Ayah genre Indonesia, Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo. Seneng banget, sumpah seneng banget, gak bohong, karena emang bener-bener tadi apa yang disampaikan tuh harus bener-bener relate banget sih sama kehidupan kita ya, apalagi orang tua yang memiliki remaja. Jadi mudah-mudahan setelah teman-teman semuanya menyaksikan informasi kita kali ini, bisa lebih terbuka lagi sama orang tuanya, dan orang tuanya juga lagi yang lagi nonton juga lebih nggak canggung lagi sama anak-anaknya untuk berbagi mengenai informasi, terlebih mengenai hal-hal yang berbau organ reproduksi dan juga seksualitas. Kalau begitu saya bisa dibagi pamit undur diri. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube-nya Genre Indonesia dan juga podcast Ngobatnya Genre Indonesia di episode-episode berikutnya. Bye-bye!